Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Azizatun Nikmah. Saya dari Offering PAI A22 dengan NIM 200151602941. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Organisasi Islam modern di Indonesia diantaranya yaitu 1. Muhammadiyah, yang kedua Nahdlatul Ulama, yang ketiga Salafi, dan yang keempat Hizbut Tahrir. Yang pertama yaitu Muhammadiyah. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan penganut Muhammadiyah dengan ajaran perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Muhammadiyah merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan dari sang pendiri, yaitu oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang didirikan pada tanggal 18 November tahun 1912. Ajaran dan pemikiran Muhammadiyah. Pengajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang tafsir Al-Quran yang dirangkum oleh KMH Haji dalam 17 kelompok ayat-ayat Al-Quran. Esensi dari ajaran tersebut meliputi 1. Pemurnian akidah, 2. Kepedulian sosial, 3. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yang keempat jihad fisabilillah dengan jiwa, raga, dan harta. Muhammadiyah juga memiliki ajaran atau pemikiran yang membedakan ia dengan organisasi Islam yang lain. Di antaranya yaitu 1. Mengamalkan ibadah hanya dengan eksplisit, yang kedua mengikuti hasil ulama ijtihad dari ulama yang dipandang sebagai tokoh-tokoh pembaru. Yang ketiga, segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah bid'ah. Yang keempat, penggunaan metode hisab untuk menentukan awal dan akhir Ramadan. Yang kelima, lebih peduli pada pengembangan pendidikan formal daripada pendidikan non-formal seperti pesantren. Yang keenam, lebih peduli pada program sosial kemasyarakatan daripada pelaksanaan ritual keagamaan yang bersifat kultural. Basis massa Muhammadiyah. Menurut Mujani, lebih dari 25 juta Muslim Indonesia adalah pengikut Muhammadiyah. Pada umumnya mereka berada di daerah perkotaan dan merupakan kaum terpelajar. Menurut M.M. Billah, berpendapat bahwa basis sosial dari Muhammadiyah adalah sekolah modern, para pedagang, penduduk kota, para petani, dan mencakup wilayah Jawa dan luar Jawa. Pendekatan dakwah Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam berdakwah cenderung menggunakan pendekatan salaf atau manhaj al-salaf dan pendekatan menyeluruh atau dakwah al-Islam kafah, dan juga memfokuskan pada pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dakwah Muhammadiyah konsen pada pemurnian dan pembaharuan yang di samping itu juga bertumpu pada 3 prinsip diantaranya 1. Tabsyir atau menyenangkan, 2. Islah atau memperbaiki, dan yang ketiga adalah tajdid atau memperbarui. Organisasi yang kedua yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. NU lahir di kalangan pesantren melawan kolonialisme saat Indonesia berjuang meraih kemerdekaan. Mereka membentuk organisasi Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1916. Kemudian pada tahun 1918 mereka mendirikan Taswirul Afkar atau dikenal dengan Nahdlatul Fikri atau Kebangkitan Pemikiran sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum keagamaan dan kaum santri. Setelah para kiai pesantren berkoordinasi, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yaitu Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama pada 16 Rajab tahun 1334 Hijriah yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar atau Ketua Agung. Ajaran dan pemikiran NU. Ajaran dan pemikiran NU diantaranya yaitu 1. NU mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis sahih. 2. Mengikuti hasil ijtihad imam-imam mazhab 4, terutama mazhab Syafi'i dan para pengikutnya. Yang ketiga, NU menjadikan pendapat para sahabat, tabi'in, dan para ulama sebagai rujukan penting dalam berakidah dan beribadah. Yang keempat, meyakini adalah keberkahan
yang bisa diambil dari orang-orang soleh, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. 5. Pesantren tradisional beserta pengasuhnya dijadikan sebagai lembaga dan rujukan penting untuk mengatasi segala problematika kehidupan agama dan sosial, sekaligus menjadi basis penyebaran ajaran NU. Basis massa NU. Pengikut NU di Indonesia berjumlah 40 juta jiwa yang mayoritas berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera dengan beragam profesi, yang sebagian dari mereka adalah rakyat jelata, baik di kota maupun di desa, yang sangat menjiwai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka pun memiliki ikatan cukup kuat dengan pesantren yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya NU. Pendekatan dakwah NU. Dalam berdakwah, NU banyak menggunakan pendekatan kultural, yakni berdakwah dengan menjadikan budaya masyarakat setempat sebagai instrumennya serta mengakomodasi dan melestarikan budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut NU, berdakwah pada masyarakat awam tidak bisa dilakukan secara kaku dan radikal. Dakwah Islam akan diterima bila ada kedekatan fisik dan psikis antara pendakwah dan umat yang didakwahi. Prinsip aswaja juga selalu dijunjung tinggi oleh NU dalam menyikapi segala sesuatu yang berkembang di masyarakat, yaitu tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk penggunaan dalil nakli dan akli, tasamuh atau toleran, tawasud atau moderat, dan istidal atau tegak lurus, artinya konsisten antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Organisasi yang ketiga yaitu Salafi. Corak Salafi yang paling asli adalah dakwah Muhammad bin Abdul Wahab yang dibawa oleh para ulama di Sumatera Barat pada awal abad ke-19, yaitu kaum Padri yang salah satu tokoh utamanya adalah Tuanku Imam Bonjol. Inilah Salafi pertama di Indonesia atau At-Talibi pada tahun 2007. Gerakan Padri berlangsung dalam kurun waktu 1803 hingga sekitar 1832. Ajaran Salafi. Ada 4 ajaran penting dari gerakan Salafi modern. 1. Upaya-upaya yang mereka kerahkan salah satunya terpusat pada pembersihan ragam bid'ah yang selama ini diyakini dan diamalkan oleh berbagai lapisan masyarakat Islam. Ajaran ini disebut dengan hajar murtadil atau isolasi terhadap pelaku bid'ah. Yang kedua, mereka memandang keterlibatan dalam semua proses politik praktis seperti pemilihan umum sebagai sebuah bid'ah dan penyimpangan. 3. Mereka cenderung kooperatif dalam menyikapi gerakan-gerakan Islam yang ada dalam bingkai nata'awan fima ittafaqna Allah wal watanasah fima ikhtalafna fih, atau bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling menasehati dalam hal yang kita berselisih. Yang keempat, mereka meyakini adanya larangan melakukan gerakan separatis dalam sebuah pemerintah Islam yang sah. Itulah sebabnya setiap tindakan atau upaya yang dianggap ingin meruntuhkan pemerintah yang sah dengan mudah diberi cap khawar, bugot atau makar atau semacamnya. Basis massa Salafi. Jumlah pengikut Salafi di Indonesia masih sangat sedikit bila dibanding pengikut NU dan Muhammadiyah. Pada umumnya mereka adalah alumni pesantren atau majelis taklim yang diasuh oleh para ustadz tamatan sekolah di Timur Tengah seperti Saudi Arabia dan Yaman, atau tamatan lembaga Timur Tengah yang ada di Indonesia seperti LIPIA atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab di Jakarta. Pendekatan dakwah Salafi. Bagi penganut Salafi, untuk urusan agama tidak ada istilah kompromi. Apa yang dipandang tidak benar menurut dalil Al-Quran dan Sunnah secara tegas ditolak, sedangkan apa yang dianggap benar akan disampaikan walau itu pahit. Organisasi yang keempat yaitu Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds atau Baitul Maqdis di Palestina. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat
di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Ini dipelopori oleh Taqiyuddin An-Nabhani, yaitu alumni Al-Azhar Mesir dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. Di Indonesia, Hizbut Tahrir masuk pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an, ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambat ke masyarakat melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan. Hizbut Tahrir atau HT masuk ke Indonesia melalui Abdurrahman Al-Baghdadi dari Lebanon. Ajaran HT. Ada beberapa ajaran yang diyakini benar oleh para pengikut HT, di antaranya adalah 1. Menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, mengupayakan berdirinya negara Islam global khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Yang ketiga, mengharamkan segala bentuk instrumen demokrasi termasuk pemilihan umum atau pemilu yang dipandang sebagai produk pemikiran barat atau kufur. Yang keempat, melarang keterlibatan anggotanya dalam politik praktis melalui partai selama masih menggunakan sistem demokrasi. Yang kelima, menolak segala tatanan politik, sosial, ekonomi, teknologi, produk barat modern dan menggantinya dengan tatanan Islam. Basis massa HT. Mayoritas pengikut HT di Indonesia adalah kaum muda dari kalangan mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi umum. Lembaga-lembaga yang menjadi basis HT adalah Badan Dakwah Kampus atau BDK atau Lembaga Dakwah Kampus atau LDK. Pendekatan dakwah HT. Pendekatan dakwah HT dalam berdakwah adalah pendekatan demonstratif publikatif. Maksudnya adalah berbagai macam pendekatan yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat melalui media cetak, media online, dan elektronik dalam bentuk penyebaran buletin Jumat, brosur, dan lain-lain. HT juga menggunakan pendekatan sel, yakni membentuk kelompok-kelompok kecil untuk memberikan pencerahan atau doktrin tentang khilafah dan sistem politik Islam. Berdasarkan sirah Rasulullah SAW tersebut, HT menetapkan metode perjalanan dakwahnya dalam 3 tahapan, yakni 1. Tahapan pembinaan atau marhalah at-tasrif yang dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode HT dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai. Yang kedua, tahapan berinteraksi dengan umat atau marhalah tafaul ma'al ummah yang dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam sehingga umat dijadikan Islam sebagai kepedulian utamanya dan agar umat berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan. Yang ketiga yaitu tahapan penerimaan kekuasaan atau marhalah istilam al-hukm yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengembang risalah Islam ke seluruh dunia. Sekian materi dari saya. Bila ada kesalahan